Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taktik dimanapun Anda. Kali ini saya berada di wilayah Desa Kuta Karya, Kecamatan Kuta Waluya. Cukup lumayan jauh memang dari pusat kota Karawang. Tetapi disinilah kami berada di tengah-tengah rekan-rekan penyandang disabilitas yang kemudian berkumpul dalam satu wadah namanya PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Karawang. Ada ketuanya PPDI Kang Nanang Kosim. Juga ada penasehat ya, Kang Adam Bahtiar. Kang Nanang, saya ingin tahu dulu kaitan dengan kapan sih wadah PPDI ini muncul khususnya di Karawang. Kalau untuk di Kabupaten Karawang, PPDI itu dibentuk pada tanggal 16 September 2016, Pak. Oh, belum lama ya, belum lama, 2016. Karena Karawang itu kalau tidak salah itu menjadi kota yang ke-20 waktu itu. Untuk tingkat cabang? Untuk tingkat cabang kok. Itu di Jawa Barat atau di Indonesia? Di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Jawa Barat. Ada semacam penunjukan atau memang apa ya? Ada awalnya gimana sih komunikasi kita dengan teman-teman baik di pusat, baik di provinsi gitu? Ya, untuk sedikit lebih ininya saya gambarkan dulu ya sejarah pertama kita pembentukan PPDI di Kabupaten Karawang. Dulunya disabilitas di Kabupaten Karawang itu baru sebatas mereka berkumpul mendapatkan undangan-undangan dari kabupaten-kabupaten lain atau dari berkumpul tanpa kita adanya belum punya rumah khusus punya gitu ya? Punya rumah organisasi. Ya, dan saya diperkenalkan oleh salah satu teman saya kebetulan masih seorang disabilitas. Dan saya coba untuk mengajak mereka untuk bisa bersama-sama berjuang di Kabupaten Karawang. Akhirnya saya berangkatlah ke dinas sosial. Kita minta arahan. Artinya apa? Karena saya tidak mau nanti lembaga yang kita buat ini lembaga yang tidak bermitra atau dekat dengan Dinsos. Akhirnya kita berangkat diarahkan ke Kementerian Sosial. Ke Kementerian Sosial ditunjuklah untuk kita diarahkan ke yang namanya PPDI. Dari DPP kita berangkat ke DPD, dan di DPD lah kita dibentuk atau di-SK-kan pembentukan DPC PPD Kabupaten Karawang di 16 September 2016. SK itu dari DPD. Oh, DPD Jabar. Jabar ya. Oh, DPD Jabar. Ada berapa anggota sampai hari ini? Kalau terhitung dari data yang kita bayar BI address itu kita sekitaran 700-an, Pak. 700-an orang. 700-an. Itu BI address yang karena harus kita akui disabilitas di Kabupaten Karawang itu terlalu banyak, sangat banyak, ribuan. Tapi kita harus mengakui bahwa kemampuan kita ini terbatas. Makanya kita hanya berani artinya mendata dari kemampuan teman-teman dan membina dari kemampuan teman-teman itu juga. Kang Nanang, ini nilai plusnya apa sih teman-teman disabilitas berkumpul satu wadah di PPDI? Nilai plus yang pertama yang mungkin harus saya akui adalah mereka bisa saling berbagi. Artinya apa? Mental mereka yang tadinya sangat dalam, terkubur dalam stigma di masyarakat, sekarang mereka mampu tampil ke publik dengan saling berbagi pengalaman, berbagi tentang kehidupan mereka, saling mensupport, saling memberikan motivasi. Itulah yang menjadi cerminan bagi mereka sehingga mereka bisa keluar dari zona yang buat mereka terpuruk di dalam keluarga yang tidak memberikan ruang untuk mereka menggali potensinya. Oh, jadi yang tadinya merasa terasing, bagaimana berbaur sekarang bisa dengan orang-orang normal untuk gitu, teman itu yang pertama. Bersosialisasi dengan masyarakat. Kang Adam, saya coba ke Kang Adam nih. Kang Adam kan hidup normal, artinya tidak termasuk kategori disabilitas. Tetapi kayaknya concern banget ini ngurus teman-teman disabilitas. Apa yang memotivasi Kang Adam? Jadi pada dasarnya pertama tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi seorang disabilitas. Betul. Semua itu keputusan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Saya sebagai makhluk yang diciptakan dengan yang lengkap, saya pikir saya harus banyak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Salah satu cara rasa syukur itu, syukur nikmat itu yaitu dengan cara saya harus membantu teman-teman disabilitas ini agar mereka bisa berkehidupan dengan sewajarnya,
tidak diasingkan, tidak dianggap hal-hal yang negatif, sehingga mereka bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya dan menggali potensi apa yang mereka miliki. Itu salah satu rasa syukur saja, hanya sebatas itu. Ya, Kang Adam kan mantan komisioner KPU di Karawang. Artinya kan punya banyak akses lah ke rekan-rekan di pemerintah kabupaten, khususnya penguasa. Nah, kaitan dengan nasib disabilitas, biasanya kan tadi kata Kang Nanang, betul, yang dirasakan adalah kalangan disabilitas adalah kaum-kaum terpinggirkan, kaum-kaum yang merasa seolah-olah bukan tidak dipandang secara utuh sebagai manusia yang punya hak yang sama, kewajiban yang sama gitu loh. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah sendiri dalam hal ini Pemkab Karawang, apa yang dilakukan Kang Adam? Saya berusaha untuk memberikan informasi minimal seperti itu dan akses kepada pihak pemerintah dan stakeholder yang lainnya agar mereka bisa memahami dulu apa yang ada pada teman-teman disabilitas ini. Karena selama ini yang ada stigma di masyarakat itu banyakkan hal yang negatif tentang disabilitas. Mereka dianggap masyarakat kelas kedua, mereka dianggap malas, pokoknya hal yang negatif semua. Dan sebenarnya hal itu saya pikir tidak benar, dan itu stigma itu yang harus dirubah. Nah, informasi itu kita berikan kepada teman-teman di pemerintahan khususnya baik dan juga untuk pihak swasta agar mereka bisa memahami, agar mereka tahu bahwa teman-teman ini punya harapan dan cita-cita yang sama. Terlebih pada saat saya menjadi komisioner pada tahun 2018 kita melakukan sebuah penelitian, bukan penelitian ya, waktu itu pendataan hak pilih, dan yang saya kaget berdasarkan hasil pendataan itu ada 1.800 orang disabilitas di Kabupaten Karawang yang memiliki hak pilih. Itu yang punya hak pilih. Betul, artinya jauh belum lebih jiwa besar. usik ya. Betul. Sementara setelah saya cek ke dinas sosial, itu data di mereka hanya 300 orang kalau nggak salah waktu itu. Saya kaget gitu kan. Banget sih. Antara fakta di lapangan dengan data di dinas. Betul. Nah, inilah yang perlu makanya dibuka. Artinya pihak pemerintah harus tahu bahwa perlu ada pendataan yang real, yang benar-benar bisa data itu digunakan sebagai sebuah dasar untuk pembangunan. Karena teman-teman ini juga dibutuhkan sebuah dorongan agar mereka itu bisa mengoptimalkan apa potensi yang mereka miliki. Dan alhamdulillah selama saya bergaul dengan mereka, saya hubungkan dengan pihak pemerintah, ya kemarin kita sudah mendapatkan banyak respon lah dari pihak pemerintah, termasuk sekarang pemerintahan dari Bupati yang baru, dia sangat antusias sekali untuk bisa memberdayakan teman-teman disabilitas ini. Misalnya apa itu? Salah satu contoh kemarin dari Pak Haji Aib sendiri kan, Wabub, dia menjanjikan bahwa nanti kita akan segera membentuk untuk dibangunnya rumah singgah ya, rumah singgah untuk teman-teman disabilitas ini. Termasuk dari Bupati sendiri, dia mengharapkan adanya sebuah program yang real, yang memang implementatif, yang bisa memberikan keahlian, termasuk amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu, agar mereka bisa dipekerjakan. Dan kemarin kita sudah buktikan di Alpa sendiri, kita sudah bisa memasukkan sampai 18 orang ya. Ada nggak yang masuk ke pasar industri misalnya? Kalau pasar industrial belum. Kita kemarin sudah mencoba, tapi belum ada respon. Mungkin itu membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah. Tapi kalau kemarin di Alpa, kita sudah Alparia ya, itu sudah bisa terekrut oleh mereka itu sampai 18 orang disabilitas. Nah, untuk memberikan keahlian kepada teman-teman disabilitas yang tentu belum punya pengalaman, belum gaulnya luas, itu gimana anak? Ya itulah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah itu yang paling utama itu adalah pendataan terlebih dahulu. Artinya begini, jangankan masalah keahlian ya, masalah bantuan untuk mereka seperti apapun tanpa data yang lengkap itu nggak bisa. Contoh saja, misalkan pemerintah menyediakan alat tongkat, alat bantu tongkat dengan begitu banyak, sementara yang membutuhkan tongkat hanya sedikit. Nah, belum lagi contoh untuk disabilitas misalkan fisik, itu mereka itu kan masing-masing berbeda. Contoh Pak Ketua sendiri kan dia tangan satu, ada yang fisiknya karena kakinya, ada macam-macam. Nah, dari data yang ada itu, pemerintah akan tahu apa yang harus program dilakukan. Nah,
dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang memang untuk mereka bisa mandiri wirausaha. Kemarin contoh kita dari Dinas Sosial sendiri sudah ada pelatihan untuk pembuatan sabun, dan kita alhamdulillah sudah bisa membuktikan. Ini salah satu produknya ya. Betul. Produk sabun yang diproduksi oleh teman-teman disabilitas ya. Betul. Ini juga ada tas rajutan, Betul. ada juga kaos, Iya. terus ada miniatur kapal ini ya, Iya. kapal layar ini. Betul. Kapal tempo dulu, di mana inilah Indonesia dikenal sebagai negara maritim, Betul. di mana jago-jago nelayan kita, pelaut kita waktu itu. Dan sekarang pun mudah-mudahan demikian. Saya kembali ke Kang Nanang. Kang Nanang, sebenarnya setelah Kang Nanang bergaul dengan banyak teman-teman yang sama-sama di disabilitas, ini keahlian mereka yang terpendam, yang potensinya luar biasa, apa sih Kang? Kalau kita lihat dari skill mereka itu sebenarnya sangat banyak, Pak. Cuma permasalahan yang kita bisa munculkan hari ini itu tentang potensi yang ada di mereka itu. Salah satu bentuknya adalah kembali ke masalah di segmentasi pasar sebenarnya. Karena potensi-potensi itu sampai hari ini terpendam dan keluar pun masih mengendap. Artinya mengendapnya apa? Dari potensi pasar itulah yang kita sampai saat ini masih kesulitan. Jadi ada beberapa item sebenarnya kalau kita bicara tentang kualitas teman-teman atau potensi itu sudah punya nilai luar biasa, tetapi tidak bisa kita jadi pasarnya yang masih kita sulit ya. Berarti harus ada proteksi dari pemerintah daerah ya, untuk bagaimana membimbing mereka teman-teman disabilitas agar ini bisa masuk ke berbagai pasar, di tempat-tempat yang memang layak untuk dijual gitu loh, di supermarket, di minimarket, bahkan di mal-mal. Ini sudah sangat layak sekali. Karena kita kan biasanya nih kesan terhadap kaum disabilitas itu adalah kelompok yang harus dikasihani. Saya paling tidak sepakat sebenarnya. Betul. Karena kita punya hak yang sama, kita punya kewajiban yang sama, dan kita punya kemampuan yang sama. Nah, Kang Nanang mencoba menggerakkan teman-teman ini seperti apa, Kang? Untuk punya keyakinan itu, gitu. Ya, seperti yang pernah kita sering ngobrolkan dengan penasihat itu, Pak Adam, alhamdulillah beliau yang sering memberikan motivasi tentang hidup kepada disabilitas. Begitupun yang saya coba tularkan pada teman-teman itu adalah kembali ke diri sendiri. Artinya saya sering mendorong mereka itu untuk meyakinkan bahwa kita diciptakan, kita dilahirkan hidup dalam dunia ini bukan atas air mata, tapi atas sebuah kebahagiaan, satu kebahagiaan orang tua kita. Maka yakinkan bahwa kalian itu punya potensi yang sebenarnya harus kalian keluarkan, kalian ekspor, dan itu kalian perlihatkan ke publik. Dan alhamdulillah dari mulai mereka bertanya kepada diri sendiri, akhirnya dengan banyak sharing teman-teman, mereka dengan sedikit-sedikit tangannya kreatif dari tangan satu, kaki satu, mereka itu mencoba dan muncullah karya-karya yang luar biasa. Dan mungkin salah satunya yang dilihat di depan ini itu yang sama sekali saya tidak bayangkan. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang yang awalnya dia seorang sopir. Ketika dia sopir itu dia tidak punya karya apa-apa selain bukan sopir. Tiba-tiba kejadian dia kecelakaan, dia menjadi seorang yang paraplegia karena tidak bisa berjalan. Allahu Akbar, subhanallah, waktu itu dia sendiri bingung. Dia hanya duduk di belakang rumah, hanya diam di saung yang dibuatkan oleh keluarganya. Tiba-tiba tangannya itu memegang bambu sambil iseng dengan bermain pisau raut lah. Tiba-tiba inilah hasilnya yang dibuat oleh dia. Dia bisa membuat provinsi seperti itu dari luar dia karena dia tidak punya kegiatan apa-apa. Allah menggerakkan tangannya itu menjadi orang yang kreatif. Di antara perjalanan ke belakangnya itu dia hanya memegang setir. Kemarin pernah kita bawa ke ekspor disabilitas di Kementerian Tenaga Kerja, dia sampai nangis. Nangisnya apa? Berpuluh-puluh tahun saya berusaha menjadi seorang supir, tidak pernah saya tidur di hotel, Pak. Tapi ketika saya menjadi seorang disabilitas, saya merasakan tidur di hotel sekarang. Artinya menjadi peserta dari ekspor disabilitas itu. Dia nangis. Nangisnya bukan karena tidak bisa naik ke tempat tidur, tapi ya Allah, kenapa saya menjadi disabilitas bisa tidur di hotel? Kegiatan teman-teman di PPDI apa aja sih, Kak? Ya, kita mulai dari karya mereka itu kita coba dorong di beberapa event kayak pameran. Ada event-event tertentu ya? Ada, kadang kita diundang di beberapa pameran-pameran di luar kabupaten. Pernah kita mengikuti pameran di Bekasi. Kita mengikuti pameran di Dinas Tenaga Kerja, di Kementerian Tenaga Kerja. Bahkan kita mengikuti pameran kemarin aja kita kan diundang oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kita bawa karya teman-teman kita.
event-event di kabupaten-kabupaten lain dengan organisasi kita juga saling kita share. Kita ditawarkan untuk menampilkan produk-produk kita. Nah, itulah yang kita jadikan ajang sebagai silaturahim mempengaruhi produk-produk dari teman-teman di Kerawang. Dan alhamdulillah produk-produk ini sudah masuk kemarin ke Dinas Kerja, dan teman-teman di luar kabupaten pun sudah mengenal produk-produk kita dari Kerawang. Kang Nanang, mudah-mudahan sih di Kerawang nggak ada ya. Tapi saya masih melihat banyak di antara para penyandang disabilitas itu, punten sekali lagi, itu masih ada yang di jalan meminta-minta. Ini kan terkesan seolah-olah anggapan publik bahwa kita menjadi kaum pinggiran itu masih ada gitu loh. Nah, upaya Kang Nanang apa nih untuk di PPDI? Nah, untuk kata-kata ini jawabannya saya pertama harus garis dulu. Khusus untuk Kabupaten Kerawang, alhamdulillah teman-teman kita yang jadi pengurus di PPDI, ketika kita melihat di beberapa daerah ada yang namanya saudara kita masih senasib berada di pinggir jalan, upaya kita yang pertama adalah kita melakukan pendekatan secara persuasif. Artinya pendekatan secara emosional itu kita dorong dan memberikan motivasi kepada mereka. Yang kedua, kita coba menawarkan diri keluarga kita, keluarga PPDI, untuk menjadi bagian dari keluarga dia. Artinya apa sih yang bisa kita berikan di PPDI kepada mereka? Kalau seandainya itu bisa kita lakukan, kita langsung lakukan kepada mereka. Tapi kalau seandainya itu masih berjenjang di jangka panjang, kita coba lakukan pendampingan dulu. Nah, alhamdulillah dari hasil pergerakan kita di lapangan seperti itu, lewat teman-teman kita yang daerah, mereka langsung informasi, Pak ada disabilitas nih, yang ngemis, yang ngamen di sini, kita langsung cek. Dan kita coba untuk kita jemput mereka dengan bahasa ngobrol, kita tanya alamat mereka. Dan alhamdulillah juga di Kerawang yang banyak di lapangan itu kebanyakan mereka orang luar, Pak. Jadi bukan orang asli ya. Biasanya kita lakukan verifikasi langsung. Dan mungkin ada 1-2 yang masuk. Tapi sempat gak diajak untuk tolong dong gitu loh. Jangan jangan coba membuat publik gitu makin menganggap kita ya kelas marginal gitu loh. Kalau kita bicara orang luar, jujur aja kita sering juga mengajak mereka, bahkan kita dorong juga ke pengurus-pengurus di kabupaten yang sama. Tapi yang namanya sudah di lapangan seperti itu, mental mereka itu sangat sudah ini banget lah gitu. Itu pertukaran mentalnya gitu kan. Tapi kalau kita bisa koordinasi dengan PPDI di daerah lain. Biasanya mereka selalu ada komunikasi yang gimana mereka kemampuan untuk membantu teman-teman yang ada di Kabupaten Kerawang nih. Tapi kalau teman-teman yang ada di Kerawang sendiri, kayak mungkin kalau seandainya kita hari ini dia datang, memang bisa lihat langsung. Ada teman kita, dia 21 tahun, ya mengemis, ya mohon maaf ya, kita berada di kolong flyover Cikampek. Dan kita dikasih informasi, kita kunjungi ke rumahnya. Ternyata apa yang selama ini dipikirkan orang tentang dirinya itu berbeda dengan kenyataan. Sampai beliau pun artinya tidak menyangka orang yang tidak punya kaki ya Pak, sama sekali tidak punya telapak tangan. Ketika kita tahu kenapa masih ada di situ, jawabannya klasik. Sebenarnya dia ingin mandiri, nggak mau menjadi seorang pengemis. Cuma apa sih yang harus saya lakukan? Karena saya tidak tahu apa-apa hari tentang diri saya dan hidup saya. Jadi tidak ada yang membimbing. Kita tawarkanlah PPDI di situ menjadi keluarga dia. Datanglah keluarganya ke tempat kita, menitipkan anaknya. Alhamdulillah sekarang beliau pun sudah tahu, dia sudah bisa berenang 1000 meter. Dengan tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Berarti tergantung kita sebenarnya pendekatan kepada teman-teman. Apalagi tadi kekurangannya cukup lumayan banyak kalau dari punya sisi kaki sama fisik, sekali. tapi ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa. Kembali ke Kang Adam. Secara seremonial pemerintah kan seringkali semacam peringatan hari disabilitas, kalau nggak salah bulan Desember ya. Nah sebenarnya secara regulasi apa sih yang bisa kemudian ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi teman-teman disabilitas? Bagi teman-teman disabilitas memang hari HDI itu, Hari Disabilitas Indonesia itu kan menjadi sesuatu hal yang membahagiakan, karena itu kan dianggap sebuah pengakuan akan dirinya sebagai warga negara. Cuma permasalahannya kan harusnya HDI itu dijadikan juga sebagai ajang untuk evaluasi terhadap teman-teman disabilitas. Apakah
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam program pembangunan itu sudah tepat sasaran atau belum? Nih, Adam, sebentar ke sana. Sebelum ke sana. Pernah nggak misalnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada teman-teman disabilitas, oke, HDI silakanlah, panitia dan lain-lain sebagainya oleh teman-teman disabilitas. Pernah nggak? Untuk tingkat apa nih? Ya, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Justru itu yang miris untuk di Kabupaten Karawang saat ini. Tentu saja selama ini HDI yang ada di Karawang itu digabungkan dengan Hari Ibu ya. Hari Ibu dan hari apa ya? Jadi sosial. kita tidak mandiri, jangankan kita diberikan tidak membuat peringatan tersendiri ya. Selalu dikaitkan dengan peringatan-peringatan lain. Betul. Bukan berarti kita anti ibu ya. Bukan. Tapi inginnya, tolong dong Hari Disabilitas Indonesia itu spesial, khusus untuk teman-teman disabilitas. Makanya tadi saya sih berharap yang menyelenggarakan dan mengisi seluruh kegiatan adalah teman-teman disabilitas. Para pejabat itu sebagai undangan dan mereka memberikan support baik kebutuhan operasional di HDI maupun hal-hal lain, gitu loh. Sehingga eksistensi HDI itu benar-benar tadi bahwa kita sama satu, gitu. Kayak di sini nih, gitu kan, Kabupaten Karawang ramah disabilitas. Aku, kamu, kita setara. Nah ini harus diimplementasikan, gitu loh, secara aplikatif, tidak hanya secara teori, gitu kan. Ada perjuangan Adam sampai di mana untuk ke arah sana? Sudah 2 tahun ini, 2 tahun ke belakang kita mencoba untuk melakukan perayaan HDI itu secara mandiri. Kita minta ke pemerintah untuk membantu, tapi realisasinya nggak ada. Karena belum ya. Itu kan menyangkut anggaran juga. Ya, mudah-mudahan ini Bupati, Wakil Bupati denger lah ya, bahwa kami disabilitas juga punya hak yang sama dan setarakanlah disabilitas, jangan merasa atau buang jauh-jauh sekat antar disabilitas dengan yang normal itu masih ada. Jadi buang jauh-jauh itu, karena tadi aku, kamu, kita setara. Adam, tadi saya sempat tanyakan regulasi yang menguntungkan teman-teman disabilitas sejauh mana, khususnya untuk Karawang. Baik akses ke lapangan kerja, baik akses ke tempat-tempat umum lainnya, maupun pergaulan sosial di tingkat masyarakat. Ya untuk saat ini alhamdulillah kita udah ada perbaikan lah. Walaupun terkadang mungkin ketidakpahaman dari pihak pemerintah dan pihak lainnya terhadap teman-teman disabilitas ini, terkadang apa yang sudah diprogramkan dalam sebuah pembangunan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya saja kita lihat di Jalan Ahmad Yani, itu kan ada trotoar yang sudah begitu bagus, dirombak, dipendekkan gitu kan, hampir sama rata dengan jalan. Itu kan karena amanat Undang-Undang Nomor 8 2016. Tetapi mungkin entah yang mendesainnya, entah itu yang di lapangan mengeksekusinya itu tidak paham, sehingga banyak akses untuk disabel itu tidak tercapai gitu. Karena apa yang ada di sana justru terkadang terlihat malah mencelakakan gitu kan. Atau misalkan ada penyeberangan yang terlalu sempit, tidak bisa dilalui untuk teman-teman yang memakai kursi roda. Saya paham mungkin pemerintah berpikir karena jangan sampai dilalui oleh motor gitu. Karena masyarakat kan tidak taat aturan, tetapi yang terlalu sempit itu tidak bisa diakses kursi roda. Jadi artinya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka oleh sebab itu kami sangat berharap lah, baik pihak pemerintah atau pihak yang lainnya yang ingin memberikan suatu fasilitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman disabilitas, itu harus mengajak mereka diskusi dulu. Karena agar apa yang anggaran negara atau apapun yang sudah dikeluarkan itu memang tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Baik, apa Kang Nanang, apa Kang Adam? Ini kan sekretariat PPDI, kalau menurut saya sih terlalu jauh ya dari pusat kota, terutama di pusat kota pemerintahan Kabupaten Karawang. Ini sebenarnya nyari yang jauh-jauh sengaja, atau sebenarnya kemampuan finansial kita belum cukup untuk
punya sekretariat di kota dekat kantor pemerintahan gitu. Mungkin nanti saya menjawab, baru diharapkan bisa menambah lagi. Kalau kami berpikir sebenarnya bukan kami ingin jauh ataupun ingin seperti tempat yang hening. Karena kami juga berharap publik itu tahu keberadaan kami. Cuma karena tadi keterbatasan PBD itu sendiri dengan anggaran, terus ya kalau kita jujur, kita juga berharap ada semacam penawaran dari pemerintah daerah, mungkin ada fasilitas-fasilitas aset negara. Ini di sini ngontrak atau? Kita ngontrak, Pak. Terus duitnya dari mana? Tahun akhir teman-teman. Iuran. Iuran patungan lah. Patungan. Dengan 700 itu kita bisa terkumpul anggaran hampir lebih dari 30 juta. Waduh. Itu satu tahun 30 juta, Pak. Iya. Nah, Selama ini bantuan dari pemerintah ada nggak? Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan dari Kesbangpol sebesar 15 juta, Pak. 1 tahun itu. Baru tahun ini. Baru tahun ini. 15 juta 1 tahun. Tahun ini. Terus kegiatan-kegiatan lain nggak disupport? Kegiatan-kegiatan lain kalau kita mulai dari macam koordinasi atau kegiatan kita lakukan pendampingan ke daerah. Pendampingan itu seperti apa sih? Kita kadang-kadang ada teman-teman kita yang sakit, kita kawal ke rumah sakit itu kan itu dari nurani kita. Anggaran hati gitu kan. Kalau bisa anggaran hati gitu kan. Nah, kalau yang paling kita sering bermitra dengan dinas itu ya terkaitannya pelatihan kewirausahaan teman-teman. Kalau di luar itu kegiatan operasional dari teman-teman disabilitas kayak kita ada rapat-rapat atau kayak pengajian atau apa, ya itu dari teman-teman, kesadaran teman-teman aja bahwa PPDI adalah keluarga mereka, tempat mereka untuk berbagi ketika keluarga mereka untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu kan. Di sinilah mereka merasa bangga. Walaupun kita tidak mengkoskan anggaran buat mereka untuk transport bola-balik atau apa. Mereka sudah merasa bahagia bertemu dengan saudara-saudara. Kalau dari hasil kerajinan mereka nih, itu ada sebagian kecilnya nggak untuk kas organisasi? Kalau dari kerajinan mereka itu pasti ada seperti itu, Pak. Cuma permasalahannya kan dibilang tadi kan kalau seandainya kita bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita semua, itu yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah jembatan untuk perkembangan organisasi PDI. Artinya makanya kita berharap pemerintah memberikan semacam alur pemasaran atau baik bagaimana sih mengemas sesuai dengan ada di pasar atau kita bisa bersaing dengan pasar yang nantinya flashback daripada pemasaran produk-produk mereka itu akan kita bisa bantukan untuk menggerakkan organisasi. Cuma untuk saat ini ya tadi karena kita pasarnya belum terbuka luas, lebih baik kepada jiwa kemanusiaan teman-teman dulu. Kang Adam, terakhir Kang Adam, apa sih harapan, keinginan dan mungkin ajakanlah kepada pemerintah daerah? Sekali lagi kita harus sepakat semua bahwa jangan pinggirkan kami, jangan anak keduakan kami. Aku, kamu, kita setara. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya disabilitas yang ada di kabupaten kita itu adalah sama warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Saya pikir tidak ada yang namanya kelas ke-1, ke-2, atau ke-3 dan yang lainnya. Semua warga memiliki hak yang sama dan itulah harus diperhatikan oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah juga harus memiliki data yang otentik, bukan data tebakan, data di lapangan yang sesuai dengan apa yang kondisi yang ada, potensi yang ada, dan disitulah program pemerintah yang harus dibuat agar apa yang digelontorkan atau diprogram oleh pemerintah itu bisa dirasakan langsung oleh teman-teman agar mereka bisa mandiri. Karena teman-teman disabilitas itu sebenarnya bukan orang-orang yang mengharapkan dikasihani, bukan, tetapi mereka belum diberikan kesempatan yang sama untuk mengeksplor kemampuan mereka. Dan itulah yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya membantu teman-teman ini memberikan kesempatan mereka dilatih agar mereka itu kemampuannya terasa, agar mereka bisa mandiri, berkembang dan berkeluarga dengan yang lain sama seperti itu. Nah, kami sangat berharap yang jelas semua orang memiliki potensi untuk menjadi difabel. Karena semua orang kalau umurnya panjang pasti tua, pasti banyak keterbatasan dan mereka akan menjadi difabel. Jadi jangan sampai kita harus merasakan apa yang mereka teman-teman difabel rasakan. Kita harus menjadi seorang difabel dulu. Maka kesempatan inilah selama kita mampu, selama kita memiliki kekuasaan, selama kita memiliki potensi ada,
kita bantu mereka untuk mandiri sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nuhun Kang Adam, nuhun Kang Nanang. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Inilah memang kerasa kehidupan, tantangan kehidupan, dan seringkali banyak sebagian di antara saudara-saudara kita yang menganggap kaum disabilitas adalah kaum pinggiran, kaum yang berbeda dengan mereka. Padahal itu adalah pandangan yang keliru. Dan dengan sekuat tenaga, Kang Nanang bersama Kang Adam selalu memberikan motivasi kepada teman-teman disabilitas agar hidup kita tetap sama, hak kita sama, kewajiban kita sama. Karena ini moto mereka, aku, kamu, kita setara. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.